Halo, selamat malam pemirsa. Selama 1 jam ke depan, saya, Lina Iyasya, akan memberikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Inilah Buletin Anies Malam, selengkapnya. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online melakukan aksi pemerasan dan juga penyekapan terhadap penumpang wanita. Korban bahkan 2 kali lompat dari mobil saat berada di jalan tol. Pelaku pun meminta uang sebesar 100 juta kepada korban. Aksi penyekapan dan pemerasan terhadap seorang wanita penumpang taksi online bernama Cindy Pangestu viral di media sosial. Pelaku memeras korban untuk mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah. Korban juga diancam akan dibuang di jalan tol jika tidak mengabulkan permintaannya. Korban juga sempat kabur dengan 2 kali melompat dari dalam mobil. Sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penjemputan awal di Mall Soho yang ada di Central Park, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Petugas turut menyita barang bukti 1 unit mobil taksi online yang dikemudikan pelaku. Hingga saat ini, pelaku masih diperiksa intensif Kepolisian Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak di Kota Medan menjadi viral usai melakukan aksi mencuri skincare di toko kosmetik. Sementara seorang pemuda tertangkap tangan warga setelah nekat mencuri jemuran di pekarangan rumah warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rekaman CCTV menampilkan aksi seorang emak-emak sedang mencuri skincare dari sebuah toko kosmetik yang berada di Jalan Bunga Asoka, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang datang sendirian itu masuk ke dalam toko dan mengambil sejumlah produk yang akan dibelinya. Setelah meletakkan barang pilihannya di kasir, pelaku lalu kemudian mendekati etalase skincare lainnya. Bukannya membayar, justru si pelaku terekam jelas memasukkan skincare curian ke dalam tasnya. Dia pindah ke tempat itu kan baru langsung ngambil produknya gitu. Ada berapa produk yang diambil, Kak? 1 produk aja. 1 produk. Berapa harganya? Itu harganya 300.000. 300 ribuan ya. Sementara di Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pemuda jadi bulan-bulanan warga karena aksi mencuri jemuran di pekarangan rumah warga. Warga yang kesal tak henti-hentinya menghakimi pelaku. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi. Itu malingnya nggak masuk dalam rumah di pekarangan karena lagi dijemur itu baju, memang baju kok itu sweater. Ramainya warga yang berkerumun membuat polisi mengalami kesulitan saat akan membawa pelaku. Meski begitu, akhirnya pelaku berhasil dibawa polisi dengan menggunakan sepeda motor. Dari Medan dan Jakarta Pusat, Tim Liputan iNews melaporkan. Terdampak sengketa lahan, pedagang Pasar Batu Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa. Para pedagang ini resah dengan surat somasi dari salah satu ahli waris agar segera mengosongkan Pasar Batu Jaya dalam waktu dekat. Akibatnya ratusan pedagang terancam tidak memiliki tempat untuk berjualan. Pedagang berharap pemerintah dapat turun tangan agar sengketa lahan bisa segera diselesaikan, terlebih saat ini telah mendekati hari Lebaran. Diketahui Pasar Batu Jaya merupakan pusat niaga di Desa Batu Jaya, Kabupaten Karawang, yang menghidupi ratusan pedagang dan warga sekitar. Ya, saya sebagai pedagang ini ya, saya inginnya tenang, jangan sampai bikin resah. Dan saya juga perlindungan dari Pemdes, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Menteri ATR AHY. Tolong diselesaikan
sengketa tanah ini. Yang membuat para pedagang resah sendiri apa sih Pak? Itu kemarin ada somasi 3 hari harus dikosongkan dari pihak penggugat. Mohon perhatiannya sekali lagi kepada pemerintahan daerah, kabupaten, pusat, dan provinsi agar warga kami ini merasa tenang dan tidak resah dengan adanya surat somasi tersebut. Libur panjang akhir pekan membuat Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai dipadati calon penumpang. Terjadi kenaikan jumlah penerbangan rute domestik dibandingkan hari biasa. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ramai dipadati penumpang. Hal ini seiring dengan adanya hari libur perayaan wafat Yesus Kristus. Momen ini digunakan masyarakat untuk terbang ke sejumlah rute domestik baik untuk pulang kampung maupun berlibur. Meski menurut data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, peningkatan jumlah penumpang belum bisa dikategorikan signifikan. Pergerakan penumpang akibat libur panjang akhir pekan ini mencapai 122.000 atau hanya naik 2% dibanding hari biasa. Tadinya kita mau antisipasi nih Jumat libur panjang ini harusnya tinggi ya. Cuma karena kita koordinasi dengan airlines, penjualan tiketnya masih normatif aja. Malah muncul tiket tertinggi dari tanggal 6 sebagaimana prediksi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi tren peningkatan jumlah penumpang pesawat akan terjadi pada minggu depan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 minggu jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen sudah mulai dipadati para pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya. Berdasarkan data per tanggal 29 Maret 2024, sebanyak 500.000 lebih tiket telah terjual untuk keberangkatan dari stasiun daerah operasional 1 Jakarta. Dan berikut laporan reporter Ismalia dan juru kamera Damar Wicaksono. Kereta api memang menjadi moda transportasi umum favorit bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan jauh. 2 minggu menjelang Lebaran, stasiun Pasar Senen mulai dipadati oleh para penumpang yang hendak melakukan mudik. Mereka memilih mudik lebih awal dikarenakan untuk menghindari penumpukan penumpang di stasiun Pasar Senen. Dan dari data per 29 Maret 2024 ini sudah ada lebih dari 500.000 tiket yang telah terjual di daerah operasional 1 Jakarta, stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Untuk puncak arus mudik ini diprediksi terjadi pada tanggal 8 hingga 9 April dengan volume penumpang mencapai 40.000. Dan untuk arus balik ini diprediksi terjadi pada tanggal 15 April 2024 dengan volume penumpang mencapai angka 40.000. Dan juga PT KAI menghimbau bagi para penumpang yang belum mendapatkan tiket pada tanggal-tanggal tersebut ini bisa membeli tiket pada tanggal 31 Maret hingga 3 April karena masih tersedia sisa bangku mencapai 40% hingga 61,8%. Dari Jakarta, Ismalia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Mengenang kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus, Gereja Katedral Jakarta menggelar pelaksanaan ibadat Jumat Agung. Dihadiri oleh lebih dari 2.000 umat dari Jakarta dan sekitarnya, ibadah berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Umat Katolik menjalani ibadah Trihari Suci jelang perayaan Paskah 2024. Trihari Suci atau 3 hari suci terdiri dari Misa Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci hingga puncaknya adalah perayaan Paskah pada hari Minggu mendatang. Rangkaian ibadat Jumat Agung dibuka dengan kegiatan Jalan Salib. Kegiatan ini digelar di pintu utama Gereja Katedral jelang ibadat Jumat Agung. Di Gereja Katedral, ibadat Jumat Agung dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pada pukul 12, pukul 15, dan pukul 18 WIB. Tahun ini, Pekan Trihari Suci mengusung tema solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang menarik pada Misa Jumat Agung adanya Passio Christi atau pembacaan kisah sengsara Yesus dengan paduan suara. Dari Jakarta, Elsa Casey dan Di Benadi, iNews melaporkan. Dikira razia kendaraan bermotor, polisi gelar bagi ratusan takjil di kawasan Bundaran Taman Pinang, Indah Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya ke pemakai jalan, ratusan takjil juga dibagi ke pejalan kaki yang melintas di depan pos polisi lalu lintas.
Ratusan pengendara kendaraan yang melintas di kawasan bundaran Taman Pondok Pinang, Sidoarjo mendadak diminta polisi memperlambat dan menghentikan kendaraan. Sejumlah pengendara yang melintas pun kaget akan dilakukan razia motor jelang saat buka puasa. Namun kekhawatiran pengendara kendaraan ini langsung sirna. Ternyata polisi yang menghentikan mereka itu membawa bungkusan makanan dan minuman untuk takjil berbuka puasa. Jika awalnya pengendara bermuka tegang, akhirnya mereka tersenyum setelah mendapat takjil yang dibagi jajaran Polresta Sidoarjo. Bahagia, makasih. Senang Bu ya? Ya, senang. Ibu nunggu tadi? Iya. Nunggu berapa lama Bu? Ya, cuma sebentar. Kita selalu mendekatkan diri dengan masyarakat melalui program-program sosial dan tentunya harapannya ini kita terus melaksanakan kegiatan ini untuk menciptakan sinergi dengan masyarakat. Tidak hanya pengendara kendaraan, aksi sosial bagi 500 takjil ini juga dibagi ke pejalan kaki yang kebetulan melintas di depan pos polisi lalu lintas yang berada di kawasan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, News melaporkan. Di tengah melonjaknya harga pangan dan sembako mendekati Hari Raya Idul Fitri, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara antusias memburu sembako murah di Pasar Apung Ramadan Sungai Asahan. Pasalnya, pedagang menjajakan dagangannya mereka di atas perahu dengan harga 30% saja dari harga pasar. Seperti inilah suasana Pasar Apung Ramadan di aliran Sungai Asahan, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Di Pasar Apung Ramadan ini, pedagang menjajakan bahan pangan dan sembako di atas perahu yang disediakan untuk masyarakat sekitar dengan harga 30% saja dari harga pasar. Antusias warga tidak terbendung. Dengan menggunakan perahu dan kapal, para nelayan dan warga sekitar langsung memburu bazar pasar murah. Di pasar murah ini, cabai dijual dengan harga murah Rp20.000 per kilogramnya. Selain cabai, ada juga aneka sayur, ikan, ayam potong, minyak, telur, gula, dan lain sebagainya. Pasar Apung Ramadan yang digelar Polres Tanjung Balai bersama kelompok pemuda Kota Tanjung Balai ini dilakukan untuk membantu warga di tengah melonjaknya harga kebutuhan pangan dan sembako menjelang Idul Fitri. Berapa cabai sekilo Kak? Baik, 20.000. 2.000. Ini kalau bisa apa harapan dari kegiatan ini Kak? Semoga kegiatan ini terus berlangsung membantu para rakyat-rakyat Tanjung Balai dengan pasar murah ini. 30% itu jadi saya Kapolres, saya gugah anggota saya, yuk yang ikhlas, yang mau berkorban mana nih? Yang mau bersedekah, mendermakan mana nih? Nggak sangka saya ternyata sangat antusias. Kapan lagi kita bersedekah buat masyarakat segala macam. Warga berharap kegiatan ini dapat berjalan dan menjadi tradisi saat bulan suci Ramadan karena dirasa bermanfaat bagi warga sekitar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Buka bersama alias bukber di resto mungkin sudah biasa. Namun bagaimana kalau ngabuburit sambil menikmati sunset di tepi laut seperti di salah satu kafe di Kota Tarakan, Kalimantan Utara ini. Sambil menunggu waktu berbuka, pengunjung bisa menikmati pemandangan laut dan sunset yang menakjubkan. Seperti inilah pemandangan sunset dari sebuah kafe di kawasan Jembatan Besi, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Di momen bulan puasa ini, kafe di atas laut ini justru semakin ramai didatangi oleh pengunjung. Pasalnya di tempat ini para pengunjung bisa ngabuburit, sembari menikmati pemandangan laut serta aktivitas para nelayan setempat. Selain itu, jelang waktu berbuka puasa, pengunjung disuguhkan pemandangan sunset yang memanjakan mata. Menurut para pengunjung, selain memiliki view pemandangan laut dan sunset yang menakjubkan, di kafe ini juga harga makanan dan minumannya sangat terjangkau. Dapat info dari teman saya kan terkait lokasi ini katanya keren buat anak-anak muda sepantaran kami. Apabila yang mungkin sudah banyak yang tahu terkait dengan pemandangannya di sini, terutama kalau seandainya ini tidak berawan kan sunsetnya itu kan ada. Selama Ramadan, kafe yang menyajikan olahan seafood dan makanan rumahan ini buka mulai pukul 4 sore hingga 10 malam. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Jodang, iNews melaporkan.
Seorang petani kangkung diduga diseret buaya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Seorang petani kangkung dilaporkan hilang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Diduga korban hilang akibat diseret buaya muara saat mencari sayur. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, serta TNI Polri melakukan pencarian dengan melakukan pembersihan dan juga penyisiran di sekitar muara sungai. Seorang warga dilaporkan hilang diseret buaya di Sungai Muaro, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Korban diketahui hilang saat mencuri sayur jenis kangkung di pinggir sungai. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, unsur TNI dan Polri melakukan pencarian korban di sekitaran muara sungai. Petugas menemukan seekor buaya muara yang diperkirakan sepanjang 5 meter yang diduga menyeret korban. Hingga saat ini, proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada bersama dengan sesama melalui MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QRIS berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya, Lina Iyasya, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.